Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sahbihi ajmain. Ilaha illallah wa nama rasulullah la nabiyya ba'da. Bisrohli sodri wa yasirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah jumpa lagi Bapak Ibu sahabat surgaku. Kita di Sabtu pertama di bulan Ramadan ini yang alhamdulillah kita hari ini memasuki hari ketiga puasa ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kita semua dan juga tentunya narasumber kita ya Pak Farid Auladi eh, diberikan kesehatan ya, dilancarkan kita, di lebih ditingkatkan lagi amal ibadahnya, kebaikan-kebaikannya, dan mudah-mudahan ini menjadi bulan yang membawa kita membawa keberkahan yang luar biasa buat kita semuanya ya, insya Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Farid Auladi tentunya nih yang masih mau membersamai kita di bulan Ramadan ini dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya yang luar biasa semangatnya untuk terus belajar bersama kami ya. Belajar bersama kita karena ada yang bilang juga Pak Farid juga dulu kalau nggak salah pernah bilang ya bahwa bulan Ramadan ini ada juga ya saya belum lama ini dengar ya. Jadi kita juga seperti masuk rest area gitu ya. Waktunya kita untuk apa namanya servis-servis nih ya, cek-cek lagi ibadahnya, cek-cek lagi apa namanya amal kebaikan kita, cek-cek lagi hal apa lagi nih yang perlu kita perbaiki karena di bulan Ramadan ini tentunya menjadi bulan yang sangat istimewa. Nah, oleh karena itu juga ini adalah salah satu topik yang kita akan bahas kembali ya di Ramadan Journey ini karena bulan Ramadan jadi temanya kita akan sedikit adaptasi ya menjadi Ramadan Journey seperti setiap tahun sebenarnya juga ya. Dan kita akan membahas tentunya topik-topik seputar Ramadan yang tentunya akan dengan gaya pembahasan Pak Farid ya, seperti biasa selalu menggelitik katanya ya. Baik, selamat pagi Pak Farid, apa kabar Pak? Baik Mbak, selamat pagi juga untuk semuanya ya. Alhamdulillah, Sehat. lancar ininya puasanya Pak Farid. Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya, ya. iya, iya. Baik, ini mohon izin apa kursor saya agak-agak butuh ini karena mouse-nya habis baterainya belum ternyata nggak ada gantinya. Jadi agak lama nih ya kursor saya untuk berpindah. Baik, alhamdulillah Pak Farid kita bisa lanjutkan kembali nih mengisi Ramadan Journey hal yang mau dibagikan buat kita ya Pak Farid ya. Insya Allah ada hal-hal yang biasalah, hal-hal keseharian yang kita akan kita akan bincangkan seperti halnya kajian kita setiap Sabtu pagi membahas sesuatu yang sederhana dan keseharian kita aja, gitu Mbak. Baik, baik, alhamdulillah. Dan ini kita juga akan melanjutkan kajian-kajian sebelumnya dengan pertanyaan yang masuk kepada kita ya, begitu ya Pak Farid ya. Iya, Baik, gitu. baik Pak Farid, kalau gitu saya sapa-sapa lagi dulu nih ya, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting ini ya. Di sini alhamdulillah ya di Zoom meeting sudah 60 orang, sudah hampir 30 juga ya, alhamdulillah. Dan ya, terima kasih di sini ada Bunda Reni ya, Bunda Zahra, Bu Bandia, Bu Tati, Mbak Yuli, Bu Dwi Ismaya, Bu Dwi Mulyani, wah alhamdulillah ya, Bu Dwi hadir juga, Masya Allah. Kemudian ada Bu Zuraida, ada Bu Mai, ya alhamdulillah bunda-bunda nih yang rajin sekali ya pagi-pagi sudah rapi, sudah apa namanya siap kita untuk menjemput ilmu Allah dan tentunya juga Bapak Ibu semuanya yang di belakang layar tentunya ini juga luar biasa meskipun di belakang layar tapi tentunya masih siap mengikuti program kita di Ramadan Journey ini. Selamat datang juga nih Bunda Betty Rinda. Ih, mohon izin Bunda-Bunda, Bunda CTMR juga bukan ya? Saya karena saya nggak ingat. Iya, Bunda CTMR juga ya Bun, Bunda Betty. Benar nggak Bunda? Benar ya? Oh ya Allah, maaf ya Bunda, saya kadang-kadang suka, ini Bunda Betty yang mana? Takut sama beda orang sama gitu ya. Alhamdulillah ya Bunda Betty, sering bergabung nih berarti ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Betty.
ikut membersamai di sini. Baik, ya, tentunya di sini juga sudah banyak nih yang mengirimkan doanya, ya, salamnya, Masya Allah ya, sudah hadir di sini ada di chat ya. Bunda Dwi Ismayanti, ya, Mas Andika, Bu Henda Heni, Assalamualaikum. Situbondo Jatim hadir, semoga Allah memberikan berkah, rahmat, hingga puasa kita tumakninah hingga akhir. Amin ya robbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu di sini juga tentunya nanti di sesi pertama kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di pekan sebelumnya. Baru nanti sekitar 6:30 ya kita akan masuk di topik pembahasan sesuai materi kita hari ini. Dan kita tidak membuka sesi tanya jawab. Jadi nanti apabila ada pertanyaan itu langsung saja dituliskan di kolom chat Zoom ataupun Facebook karena Pak Farid akan membahasnya di kajian berikutnya. Seperti hal pagi ini ya, sebelum kita masuk tema kajian, Pak Farid akan membahas pertanyaan yang masuk di pekan sebelumnya ya. Dan ini juga kita selain live di Zoom, juga live streaming ke Facebook Pradita Channel. Jadi silakan yang di Facebook, terima kasih ya sudah bergabung. Nah ini silakan kalau mau di-share ke wall-nya supaya semakin banyak juga ya yang bisa merasakan manfaatnya. Bapak Ibu yang ada di Zoom juga silakan mau mengajak saudaranya, tetangganya, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa keberkahan buat kita semuanya menjadi wasilah kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, kemudian di sini di chat Zoom lagi ya ada Coach Nana ya. Salam sehat dengan Nana dari Treasure Bay Bintan. Semoga seluruh peserta kajian pagi hari ini selalu dimuliakan dan dibagikan serta dilimpahkan rezeki yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Ada Bunda Zahra juga ya, marhaban ya Ramadan, syahrul siam wa syahrul Quran, amin. Kemudian Bunda Wasni, ya Alhamdulillah, selamat menjalankan puasa juga Bunda, Pak Farid tentunya, Pak Razambir, Pak Pira ya, Pak Asep, Bunda Nina, Bunda Eni dari Bandung, Alhamdulillah, Bunda atau Bapak Wahyu nih ya, Andrian. Lalu Budi Mulyani, ya, alhamdulillah ikut bergabung. Bunda Dwi Ismayanti, Bu Bandia, Bunda Eni, Bu Sukaina Pasar ya, Bunda Siti Mariam, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas salamnya, atas doanya. Mudah-mudahan doa-doa yang dipanjatkan di pagi hari ini, di Zoom meeting ini, di majelis kita ini, Allah kabulkan buat kita semuanya, Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya buat kita semuanya. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan juga kan doa dikabulkan ya. Jadi mudah-mudahan semua doa di sini ya, Bapak Ibu semuanya, kita dikabulkan hajat-hajatnya ya. Mudah-mudahan kita juga dimampukan bisa berumroh ya, berumroh sepanjang waktu ya. Kemudian juga berhaji yang belum haji ya, saya juga belum haji. Mudah-mudahan kita dikabulkan bisa haji dengan caranya ya. Kalau haji ini sekarang luar biasa, angkanya tuh dah dak-dikduk gitu kan ya. Ya mudah-mudahan dengan cara Allah, kalau kita yakin, Allah mudahkan itu semuanya. Allah tak disangka-sangka buat Allah ya, mudah saja. Baik, Bapak Ibu semuanya, ya kalau gitu kita akan mulai kajian pagi hari ini dan Pak Farid akan memukanya dengan doa terlebih dahulu ya. Untuk yang di Facebook juga nanti tenang, disapa-sapa sama Pak Farid lebih lanjut ya. Baik, kalau gitu Pak Farid kita akan mulai saja kajian pagi hari ini ya Pak Farid. Saya persilakan untuk. Oke, baik Mbak, terima kasih. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada Sabtu hari ini ya, sampai hari ini masih memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, terutama kita masih diberikan kesempatan untuk sampai lagi ke bulan suci Ramadan ini. Barangkali banyak di antara saudara kita, soulmate kita, teman kita, siapapun itu yang tahun lalu masih bersama kita di Ramadan,
tetapi sekarang sudah mendahului kita, dan kita juga tidak pernah tahu apakah di Ramadan tahun depan atau barangkali besok atau barangkali lusa kita barangkali juga tidak bisa menikmati bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan pembuka kehidupan, yang telah memberikan tuntunan yang sangat sempurna, tuntunan bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita bersikap dalam hidup, dan tuntunan tentunya menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam ini juga kita sampaikan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman, dan tidak bosan-bosannya kita meminta, kita berdoa, kita berharap kepada Allah, semoga Allah mengizinkan Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, mari kita awali acara kita dengan berdoa, ya. Memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya apa yang kita lakukan pagi hari ini mendapatkan keberkahan, terutama mendapatkan ridho Allah, dan kemudian apa yang kita lakukan juga memberikan manfaat bagi diri kita dan seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Kita buka dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah, sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka ya Allah, dan mudahkan segala urusan kehidupannya, bahagiakanlah dan muliakan hidupnya ya Allah. Berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, mari kita juga berdoa. Barangkali ada di antara kita yang pada saat ini sedang diberikan kenikmatan, ya, ujian kenikmatan, diberikan keberkahan dalam bentuk kondisi badan yang tidak sehat, kondisi badan yang tidak fit, dan kita tahu, kita semuanya sadar bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita itu pasti hal yang terbaik, pasti hal yang sangat baik. Insya Allah kondisi tidak sehat kita ini membuat dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah, membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sebelum kita mulai dengan membahas, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita ucapkan terima kasih dulu nih kepada Mbak Anggi ya, karena sudah berusaha untuk menyelenggarakan acara ini, menemani kita sampai di bulan suci Ramadan yang keberapa nih, yang ketiga barangkali gitu ya Mbak Anggi, sejak 2020. Ya, jadi beliau yang senantiasa mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna, dengan sangat baik. Kalau Bapak Ibu melihat tampilan-tampilan videonya, kemudian backgroundnya, ini semua beliau yang
men-setting ya, mengaturnya, kemudian bisa bisa di live streaming ke Facebook dan sebagainya. Kemudian YouTube-nya juga muncul, itu juga adalah berkat beliau. Sementara kalau saya cuma datang suruh ngomong doang gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Anggi, dan kita doakan Bapak Ibu teman-teman supaya Mbak Anggi juga mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezeki yang berkah, dan tentunya kesehatan serta keberkahan hidup dunia dan akhirat ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, mari kita bahas beberapa pertanyaan. Yang pertama ini muncul dari Ibu Lillah ya. Minggu lalu kita membahas tentang kuhapus jejakmu gitu kan. Kalau dalam bahasa Maret Rezeki itu adalah RFF ya, Release, Forgive, dan Forget. Ibu Lillah pengalaman yang sama dengan teman saya terkait dengan ribanya. Hanya teman saya nggak punya aset lagi karena sudah dijual untuk menutup sebagian hutang ribanya, namun belum semua selesai. Kalau untuk yang seperti ini bagaimana Pak Farid? Jadi ada sedikit di minggu lalu kita membahas tentang pinjaman, tentang amanah, terutama tentang riba. Kemudian Bu Lillah menyampaikan bahwa ada pengalaman dari temannya itu sudah punya aset, lalu asetnya dijual untuk membayar pinjaman, bayar amanah, namun ternyata masih belum menutup ya sebagian lagi amanah atau pinjamannya tersebut. Lalu bagaimana ini gitu ya? Nah, Bapak Ibu, Bu Lillah terutama di dalam melunasi pinjaman, terutama pinjaman riba gitu ya. Ada 3 cara, ya 3 cara di dalam melunasi pinjaman riba. Pertama adalah amputasi istilahnya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah rawat inap, yang ketiga itu adalah rawat jalan. Nah, kalau teman-teman, kalau ibu-ibu, bapak-bapak mencoba mengikuti ya berbagai macam seminar, workshop, kajian terkait dengan riba, biasanya memang yang kita harapkan ya biasanya nih sebagai orang awam itu adalah kita tiba-tiba diberikan sesuatu yang tokcer, diberikan jimat atau diberikan aji-ajian sehingga dalam waktu singkat itu amanah kita atau pinjaman kita terutama riba itu bisa lunas. Tetapi ternyata tidak demikian ya. Ada hal-hal yang mesti kita lakukan secara ikhtiar lahiriahnya. Dan biasanya memang ikhtiar batinnya itu yang paling kencang untuk kita lakukan. Nah, apa yang dimaksud dengan tadi, bagaimana cara melunasi pinjaman, terutama riba, ada amputasi, ada rawat jalan, rawat inap, ada rawat jalan. Amputasi itu adalah jual aset yang kita miliki, lalu lunasi semua pinjaman kita. Kemudian rawat inap itu jual aset sebagian, sisanya dicicil juga, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Lalu kemudian rawat jalan ini bayar cicilan sesuai dengan waktunya. Artinya kita tidak perlu jual aset, tetapi ya kita cicil sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari 3 cara ini, baik amputasi, rawat inap maupun rawat jalan, tentu punya kelebihan dan tentu punya sesuatu yang mesti kita antisipasi. Amputasi, jual aset, lalu kita lunasi semuanya, selesai sudah, kita nggak punya pinjaman lagi, ya terlunasi semua, tetapi barangkali kita nggak punya rumah lagi. Barangkali kita tidak punya kendaraan lagi. Barangkali kita mesti siap dengan kehidupan yang dimulai dari nol. Dari nol ya Pak ya, kayak di pom bensin kan seperti itu. Nah itu amputasi. Tetapi dari sisi pinjamannya sudah lunas, tetapi dari sisi kehidupan kita ke depannya kita mesti siap memulai dari nol. Dan yang tadinya katakanlah punya materi, punya harta berlimpah, lalu tiba-tiba tidak punya materi sama sekali. Itu mesti siap. Rawat inap ya jual aset sebagian, dicicil sebagian. Kelebihannya apa? Kita masih punya aset, kita barangkali tidak kehilangan muka tanda petik karena masih punya sesuatu yang bisa kita banggakan tanda petik dalam kehidupan kita, tetapi pinjamannya masih belum selesai. Nah itu masih menjadi satu tanggungan kita. Rawat jalan ya bisa, rawat jalan itu adalah pinjaman kita masih belum selesai, materi kita, harta kita masih utuh juga barangkali gitu kan, tetapi kita masih harus sekian tahun lagi nih, atau jangan-jangan sekian belas tahun lagi nih untuk membayar cicilan dari pinjaman kita. Mau pilih yang mana ya monggo, amputasi langsung plong hati tapi nggak punya apa-apa.
Rawat jalan kita masih punya apa-apa, tapi siapa yang tahu umur kita ya? Tiba-tiba umur kita dicabut oleh Allah, ajal kita didatangkan oleh Allah, kemudian kita disuruh kembali kepada Allah, keharibaan Allah, sementara kita masih punya cicilan, masih punya pinjaman dan sebagainya. Nah, itu yang tentu mesti kita pertimbangkan dengan cara yang baik juga. Nah, lalu bagaimana untuk kategori rawat inap ya, kalau yang Ibu Lila tadi sampaikan berarti kategori rawat inap ya, punya aset sudah dijual tapi masih belum bisa melunasi seluruh hutangnya, berarti itu kategori rawat inap ya. Lalu apa yang dilakukan? Ya sudah, kencangin doa dan sedekah ya, kencangin doa dan sedekah, perbaiki ibadah, dekati dan rayu Allah. Cuman itu caranya ya, dekati dan rayu Allah dengan cara apa? Kencangin doa dan sedekah, lalu perbaiki ibadahnya. Yang berikutnya dari Ibu Yuli Mawadah, terkait dengan kenangan masa lalu barangkali. Cara menghapusnya bagaimana ya Pak? Kadang-kadang kita ini sudah mencoba untuk melupakan ya, tetapi tetap datang juga dalam pikiran kita. Jadi gimana caranya? Padahal kita pingin banget menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak baik itu. Memang tidak mudah, tetapi kalau kita diamkan ya akan selamanya mengendap di dalam pikiran kita. Pertanyaannya dari saya biasanya kalau ada orang-orang yang seperti ini, saya akan bertanya balik. Tolong tanya kepada diri sendiri, Bu Yuli dan teman-teman yang lain. Tanya kepada diri sendiri, apa manfaatnya untuk diri kita kalau kita masih memelihara perasaan atau pikiran itu? Misalnya pikiran tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, pikiran katakanlah ada dendam, katakanlah ada sesuatu yang tidak baik yang pernah terjadi kepada diri kita dilakukan oleh seseorang misalnya seperti itu. Dan kita masih menyimpan perasaan itu. Tanya aja pada diri sendiri, apa manfaatnya saya masih menyimpan perasaan ini? Apa manfaatnya untuk diri saya sendiri kalau saya masih memelihara perasaan atau pikiran tersebut? Ya, kalau tidak ada lupakan gitu loh. Kalau tidak ada lupakan. Nah itu Pak, saya ingin melupakan gimana caranya gitu ya. Ya sudah, baca doa ini ya, muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik gitu ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami ini tetap di dalam agamamu. Artinya apa? Ketika kita ditetapkan oleh Allah dalam agamanya Allah, berarti kita akan bisa melupakan segala persoalan-persoalan yang tidak baik. Bahasa Indonesianya kalau mau pakai bahasa cara kita, ya Allah, demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan segala ketetapan-Mu. Ya Allah, mudahkan aku untuk melupakan semua itu ya. Lalu kemudian sibukkan diri kita dengan kegiatan yang positif ya. Ini adalah cara-cara yang gampang, cara-cara yang sederhana, lakukan secara kontinu, secara berkesinambungan, insya Allah lama-kelamaan itu juga pasti akan lepas dengan sendirinya ya. Lalu Ibu Tati yang berikutnya, tapi beneran Pak, saya pernah disakiti sekitar tahun 2007. Saya memaafkan dia karena saat itu dia langsung minta maaf. Tapi sampai hari ini, kalau namanya kesebut, saya selalu ingat dengan kejadian tahun 2007 itu. Dan memang sejak kejadian itu, saya selalu berusaha menghindari kontak dengan yang bersangkutan, langsung maupun tidak langsung. Nah ini kalimat terakhir yang menarik deh. Memaafkan iya, memaafkan bisa, tapi kok melupakannya tidak mudah ya. Nah seperti ini. Balik lagi. Kalau ada hal seperti ini, tanya pada diri sendiri, apa manfaatnya untuk diri kita kalau kita masih memelihara perasaan atau pikiran seperti itu ya. Jika tidak ada manfaatnya, lupakan aja. Lupakan. Dan ingat-ingat kebaikan orang tersebut. Orang yang pernah barangkali membuat kita tidak nyaman, orang yang pernah membuat kita tidak bahagia, ya, itu pasti ada kebaikannya juga kok. Ya, tidak mungkin seluruh kehidupannya itu tidak baik untuk kita, mesti ada kebaikannya. Ingat-ingat aja sisi baiknya. Barangkali dia pernah menolong, barangkali dia pernah membantu kita, barangkali pernah melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia. Ingat-ingat di situ saja ya. Nah, kemudian yang lainnya bagaimana? Ya sudah, baca doa yang tadi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, kemudian demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan segala ketetapan-Mu. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk melupakan semua itu. Masih belum dapat juga, masih belum bisa juga, nanti kita bisa gunakan
metode Garputala ya, untuk menghilangkan, untuk mencari petunjuk Allah, untuk mencari jawaban dari Allah, dan nanti kita biasanya akan mendapatkan ayat syifa, ayat obatnya, kita zikirkan itu saja. Insya Allah, ya insya Allah baik. Yang terakhir dari Pak Hanuji Sulistia N. Rizal ya. Pak Farid, bagaimana seandainya kepala keluarga memberikan nafkah yang tidak halal? Allahu Akbar ya. Apakah kita menghindar atau lepaskan ya Pak? Mohon penjelasannya. Gampang jawabannya. Lepasin aja, tinggalkan. Lepaskan dan tinggalkan barang-barang atau rezeki yang tidak halal. Jangan sampai ya, jangan sampai di dalam darah kita mengalir barang-barang haram. Ya, barang-barang haram itu ada dua jenis. Satu memang barangnya haram, zatnya yang haram, contoh daging babi, minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Yang kedua adalah zatnya halal, ya, tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, ya, dengan cara korupsi, menipu, mencuri, dan sebagainya. Itu juga bisa masuk menjadi kategori barang yang tidak halal. Ketika sekepal saja barang haram itu masuk ke dalam perut kita, maka 40 hari doa kita tidak akan diterima. 2 kepal 80 hari, 3 kepal 120 hari. Berkepal-kepal atau misalnya rezeki kita itu didapatkan dengan cara yang tidak halal, barangkali disitulah kita tidak pernah bisa terkoneksi dengan Allah. Barangkali pada saat itulah doa-doa kita atau bahkan diri kita juga bisa dikategorikan sebagai diri atau badan yang najis juga. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Sang Maha Suci, yang Maha Suci kalau diri kita saja, di dalam diri kita itu ada barang-barang yang tidak suci ya. Barangkali itu sementara Mbak Anggi, seperti biasa saya minta waktu 30 detik untuk break ya. Terima kasih banyak. Baik. Ya, terima kasih Pak Farid untuk jawabannya. Tadi ya mudah-mudahan membantu juga nih untuk teman-teman yang lainnya mungkin ada persoalan yang sama ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Farid. Ini jadi saya jadi teringat Pak Farid. Kalau dulu, kalau nggak salah mungkin 2 tahun atau 2 tahun yang lalu, 2 tahun lalu ya, kita, 2 tahun yang lalu, kita sempat bikin seminar bebas riba ya, seminar bebas riba, 3 batch kalau nggak salah waktu itu ya. Dan kebetulan ada program dari Magnet Rezeki juga tuh untuk infak sarung ya, jadi sekalian kita combine gitu ya. Nah itu jadi kalau misalnya memang ada yang mungkin baru dulu belum pernah ikut seminar riba, mau ikut masuk grup webinar, boleh nanti WA saja ke saya gitu ya, nanti saya atau WA saya ke saya, nanti saya kasih link untuk batch-batch yang sebelumnya di seminar riba ya. Atau kalau misalnya mau kita buatkan lagi, nanti kasih feedback ya, apakah perlu kita buatkan lagi ataukah cukup dari rekaman videonya ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman apa namanya, teman-teman yang lainnya yang mungkin saat ini masih ada persoalan terkait dengan masih punya amanah atau riba gitu ya. Baik, dan ya alhamdulillah saya juga termasuk yang dulu apa ya, pasiennya Pak Farid ya. Pasiennya Pak Farid untuk bisa benar-benar terbebas dari riba. Memang godaannya besar banget gitu ya. Apalagi kalau dulu pegang kartu kredit gitu ya. Kadang-kadang kita kayaknya apalagi kalau orang bekerja ya sering keluar kota itu kan kartu kredit menjadi apa ya, salah satu pegangan kalau ada hal-hal tak terduga. Tapi ternyata setelah sudah benar-benar terbebas, mungkin sudah 4 tahunan ya atau 5 tahun nggak pegang kartu kredit, dan ternyata alhamdulillah gitu ya, Allah cukupkan saja segala sesuatunya tuh, nggak ada masalah ya Pak Farid, yang nggak pegang kartu kredit selalu dicukupkan alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang masih ada riba ya, mudah-mudahan juga di apa namanya, diberikan solusi oleh Allah dan bisa lebih tenang hidupnya ya kalau nggak pegang kartu, nggak pegang riba, nggak ada riba gitu ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, dan nggak berasa nih kita masuk ke sesi topik hari ini di Ramadan Journey ya, yaitu dengan tema seperti biasa nih temanya Pak Farid adalah masih sucikah cintamu ya. Pak Farid temanya ini karena banyak ibu-ibu ya kayaknya ya Pak Farid. Jadi ngasih temanya tuh yang bikin kita kelompok-kelompok ya ibu-ibu ya. Tema-temanya apa namanya, bikin menggelitik gitu ya. Dan terkait dengan masih sucikah cintamu, maka di sini Pak Farid akan membaca lebih lanjut. Sebentar, ini kursor saya agak-agak lari-lari soalnya ya. Oke, baik. Dan kita akan mulai saja Pak Farid kalau gitu ya dengan tema masih sucikah cintamu. Tentang apa ini Pak Farid? Silakan.
Baik, terima kasih Mbak Anggi. Sebelum mulai, saya boleh nyapa beberapa orang yang bagi saya ini istimewa nih ya. Silakan. Selamat datang Mbak Diva, ini guru saya nih, rupanya hadir beliau hari ini gitu ya, Masya Allah. Saya juga nih Pak Farid. Oh gitu ya, kemudian Oh, Pak datang. Pira seperti biasa, Pak Pira ini adalah bos saya gitu ya, yang ada di Kuala Lumpur sana, beliau selalu rajin untuk hadir di sini dan beberapa yang lain, dan tentunya semuanya juga istimewa ya. Tetapi saya cukup kaget juga nih, ada beberapa orang yang Masya Allah gitu kan, bikin agak-agak gimana gitu ya, gitu ya. Oke, kemudian sebentar ya, masih saya boleh sapa sebentar saja, bukan kasihan ya, menghormati teman-teman yang sudah hadir di Facebook ya. Ibu Iswarnita, Ibu Riana, Ibu Elis, Ibu Istiqomah, Ibu Siti Kopinatun, Ibu Aas Asmanah, Ibu siapa lagi ini banyak, Masya Allah, Ibu Lilis, ada 57 orang ya, Pak Ras Jambir, Ibu Istiqomah, Ibu Dara, Ibu Hera, Ibu Wining Suprapti, kemudian Ibu Ayenari dari Taiwan. Ini kapan pulangnya? Katanya mau pulang nih Bu Ayenari itu ya, nggak pulang-pulang juga. Ibu Alfi, Ibu Reni Pristi, Ibu Adelia, Ibu Lilik, Pak Hanan Isnaini, dan Masya Allah beberapa orang lagi banyak, Ibu Deti juga. Ini ada pertanyaan dari Ibu Deti juga, kita jawab di minggu depan ya Bu Deti ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita akan mulai saja dengan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Seperti disampaikan Mbak Anggi tadi, memang kajian selama bulan suci Ramadan ini kita akan khusus membahas apa yang ada yang terkait dengan bulan suci Ramadan gitu ya. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sudah berapa puluh kali kita lewati gitu ya, terutama untuk yang usianya seusia saya barangkali gitu. Nah, setiap kali datang bulan suci Ramadan, setiap kali itu juga kita biasanya akan sibuk dengan berbagai macam kegiatan selama puasa kan begitu. Dan pasti ini ada ayat yang pasti selalu dibaca oleh siapapun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil yang paling penting, yang paling pokok, dalil paling dasar yang pasti akan dibaca oleh siapapun, para ustadz, para kiai, termasuk barangkali kita kalau mengucapkan sesuatu juga mengutip dalil. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bahkan ada yang membahas ayat ini, dalil ini dengan lebih spesifik. Beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi puasa ini adalah diberikan, yang diseru, yang diajak untuk melakukan puasa adalah orang yang beriman. Mereka yang tidak beriman nggak diajak sama Allah. Ada yang menafsirkan seperti itu. Lalu ketika kita beriman dan kita menjalankan puasa, ya semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi bagi mereka yang sudah mengaku beriman tetapi tidak menjalankan puasa, jangan-jangan mereka belum masuk dalam kategori orang yang beriman. Ada yang menafsirkan yang seperti itu ya. Jadi hukumnya diwajibkan atas kita semua untuk berpuasa. Kita itu siapa? Ya, kita orang beriman. Kalau nggak beriman ya tidak diwajibkan. Enak juga ya Pak, yang nggak beriman nggak diwajibkan, ya nggak apa-apa kalau memang mau masuk jadi golongan orang-orang yang tidak beriman. Sederhananya begitu, ada yang menafsirkan demikian. Lalu ada satu hadis lagi dari riwayat Ahmad, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian beribadah puasa. Pada saat itu, di bulan itu dibukakan pintu-pintu surga. Ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Hadis ini sederhana, ya. Hadis ini simple banget, ya. Ya, hadis ini hanya mengatakan, udah datang tuh bulan yang penuh berkah. Ya, kalian wajib puasa dong. Diwajibkan atas kamu berpuasa.
Kenapa di bulan ini bisa dikatakan bulan yang penuh berkah, kan begitu ya? Karena segala perbuatan baik itu akan dilipat gandakan. Sederhananya yang seperti itu. Nanti kita akan masuk ke sana lebih detail lagi. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutupkan pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Ya, seperti itu ya. Lalu terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang, terjauhkan dari kebaikan. Nah, ini yang kita akan lihat nanti. Di akhir pembahasan kita pagi hari ini, kita akan lihat apakah betul kita termasuk orang yang mendapatkan kebaikan itu, atau jangan-jangan kita malah justru tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang seharusnya kita peroleh di dalam bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, mari kita lihat secara lebih detail lagi gitu kan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Ini ada hadis yang lainnya. Riwayat Ahmad, An-Nasal, dan Al-Baihaqi. Jadi betapa banyak hadis, ya, betapa banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bulan puasa ini. Aturannya tentang Ramadan macam-macam seperti itu. Kenapa disebut sebagai bulan yang penuh keberkahan? Karena ya segala perbuatan baik kita itu pahalanya akan dilipat gandakan. Segala perbuatan baik akan dilipat gandakan pahalanya. Misalnya, kalau di bulan biasa kita bersedekah itu pahalanya 10, maka di bulan suci Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 700, ada yang mengatakan 7.000 kali lipat. Bahkan ada yang mengatakan tidak terbatas, saking besarnya pahala yang diberikan kepada mereka yang melakukan perbuatan baik. Ya, seperti itu, luar biasanya ya. Seperti itu. Artinya apa? Ketika kita masuk bulan suci Ramadan, makanya kenapa banyak orang mengatakan, ayo berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ayo kita perbanyak sedekah. Ayo kita perbanyak sholat sunnah. Ayo kita perbanyak membaca Al-Quran. Ayo kita perbanyak macam-macam segala kebaikan. Kenapa? Karena jangan sampai dilewatkan segala perbuatan baik itu akan dilipat gandakan pahalanya. Berikutnya, kenapa dikatakan penuh berkah? Bulan yang mulia, bulan pemberian dan karunia. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini bulan yang sangat mulia, yang hanya diberikan kepada mereka orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, yang tidak dipanggil oleh ayat yang tadi, Al-Baqarah 183, jangan-jangan mereka termasuk orang yang tidak bisa mendapatkan apapun dari bulan yang mulia ini. Ya, nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ramadan ini juga bulan penuh berkah. Berkah dari sisi mana? Kita lihat sederhana saja. Kita lihat secara sederhana saja, berkah untuk apa? Untuk perekonomian. Mulai dari pedagang makanan, karyawan, pegawai negeri, misalnya, macam-macam lah seperti itu. Ya, mari kita lihat, jual makanan, banyak dibeli. Kalau kita lihat di selama bulan suci Ramadan, itu kan banyak pedagang-pedagang makanan yang menjual makanan untuk berbuka puasa. Yang tadinya tidak pernah jualan juga. Itu betapa penuhnya, betapa padatnya, betapa banyaknya orang-orang yang berjualan. Insya Allah berkah untuk perekonomian, berkah untuk mereka yang berjualan makanan tersebut. Kan luar biasa ya. Lalu apalagi contohnya keberkahan bagi perekonomian? Ini kita ambil salah satu contoh ya. Berkah dari sisi perekonomian saja. Tempat wisata itu pasti ramai pengunjung saat kapan? Nanti Lebaran, nanti pada saat hari rayanya, gitu ya. Itu pasti luar biasa, pasti penuh, pasti banyak orang di sana. Lalu pekerja ASN, pekerja swasta dapat THR. Nah, ini kan sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Wah, THR-nya apa mana? Seperti itu ya. Bagi mereka yang karyawan atau barangkali ASN itu gaji ke-13 biasanya disebutnya seperti itu. Nah, ini kan tidak bisa kita dapatkan di bulan yang lain. Contoh-contoh betapa Ramadan itu dikatakan sebagai bulan yang penuh keberkahan. Berkah untuk apa? Salah satunya perekonomian, contohnya begitu.
Berikutnya, berkah bagi siapa? Berkah bagi mereka yang tidak dapat sepenuhnya menikmati bulan Ramadan. Seperti orang fakir, orang miskin, kaum duafa, anak yatim, dan sebagainya. Kenapa dikatakan berkah? Karena di bulan Ramadan tuh banyak orang memberikan santunan. Mudah sekali orang itu berbagi. Yang barangkali biasanya itu selalu berhitung ketika mau berbagi, selalu berhitung ketika mau bersedekah gitu kan. Tetapi pada bulan Ramadan mereka ngapain? Berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk memberikan santunan, berlomba-lomba untuk berbagi. Kenapa? Karena nomor satu tadi, segala perbuatan baik akan dilipat gandakan. Zakat mal, banyak yang dibayarnya setahun sekali pada saat bulan Ramadan. Apalagi yang namanya zakat fitrah. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Nah, itulah keberkahan. Lalu hadis yang lainnya dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW berkata, bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat di malam Lailatul Qadar, ya, dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Bapak, Ibu, hadirin kakak adik rahimakumullah, bagaimana kita tidak mengatakan bahwa Ramadan ini bulan yang sangat mulia? Bagaimana kita tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu? Kenapa? Ya karena segala dosa yang telah lalu dapat diampuni dengan berbagai amalan wajib serta amalan sunnah selama bulan suci Ramadan. Ya. Kita diampuni dosa, walaupun sebetulnya Allah itu akan mengampuni dosa kita setiap saat. Setiap saat pada saat memang kita bertobat. Pada saat kita memang meminta ampun kepada Allah. Tetapi khusus untuk bulan suci Ramadan ini, barangkali ampunan Allah juga akan dilipat gandakan. Sama halnya seperti pahala kebaikan dilipat gandakan, barangkali ampunan Allah juga akan dilipat gandakan. Betapa sayangnya jika kita tidak bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan segala sesuatu amal kebaikan. Yuk, banyak lakukan kebaikan, yuk banyak lakukan hal-hal yang memang betul-betul baik. Berikutnya, dalilnya ya tentang bulan suci Ramadan ini. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3598. 3 orang yang doanya tidak tertolak. 1 orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, bukankah kita diberikan kesempatan berpuasa 1 bulan penuh? Kalau buat ibu-ibu barangkali yang masih memiliki period tentunya tidak bisa full. Namun demikian, pada saat ibu-ibu membayar puasanya, mengkodok puasa di bulan lain, itu juga sama. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, maka doanya tidak tertolak. Dengan bahasa lain, dengan kata lain, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan loh. Manfaatkan untuk kita berdoa. Manfaatkan untuk kita meminta. Manfaatkan untuk kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan penuh. Ya, untuk mereka yang biasanya hanya menjalankan puasa wajib saja. Tetapi sebetulnya puasa kan banyak juga ya. Ada Senin Kemisnya, ada puasa Daudnya, termasuk ibu-ibu kalau sedang bayar utang puasa, lakukan apa? Kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk meminta, kesempatan untuk berharap kepada Allah. Karena pada saat itu doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betapa Allah itu sangat baik, sangat sayang kepada kita, menyediakan bulan suci Ramadan untuk kita ngapain? Berlomba-lomba ngumpulin pahala, berlomba-lomba menghapus dosa.
Kalau kita sudah banyak pahalanya, dosanya sudah kita kurangi, bukankah sebetulnya itu jalan menuju surga itu akan langsung terbuka? Siapa di antara kita yang tidak mau ke surga? Siapa di antara kita yang berani masuk ke neraka? Ayo ngacung. Pasti nggak mau. Tetapi kadang-kadang kita menganggap bulan suci Ramadan ini sama dengan bulan lainnya. Ya begitu-begitu aja. Apalagi kalau misalnya secara fisik sudah tidak begitu kuat dan sebagainya. Namun apapun itu, yuk manfaatkan yuk bulan suci Ramadan yang ada di tahun ini. Siapa tahu kita nggak sempat yang tahun depan. Siapa tahu kita nggak sempat minggu depan. Siapa tahu kita nggak sempat juga besok hari dan seterusnya. Ya, mumpung masih ada, manfaatkan semaksimal mungkin. Lalu yang berikutnya, ya, dari Al-Bazar, dari Jabir bin Abdillah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Ayo, kurang apa lagi landasan hukumnya kalau bahasa kita gitu ya. Kurang apa lagi landasan dalilnya, kurang apa lagi ayatnya, kurang apa lagi hadisnya. Ini yang mengatakan itu Allah tadi di Al-Quran, yang mengatakan ini adalah Rasulullah. Masa kita nggak percaya dengan beliau? Kalau kita nggak percaya dengan beliau, dengan siapa lagi? Kita harus mempercayainya, kan seperti itu ya. Ya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang, kan begitu, dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Beberapa orang itu siapa? Nah, kita termasuknya dari beberapa orang yang disebutkan di hadis ini. Jangan-jangan kita tidak termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Wal astagfirullah, kenapa bisa terjadi ya? Barangkali nanti kita akan bahas. Ada sesuatu yang tidak tepat yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Ya. Dan sekali lagi, siapapun, setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Pak, boleh minta apa-apa aja sesuai dengan keinginan kita. Berdoa saja, meminta saja, tetapi tentu yang baik-baik saja, ya. Jangan berdoa untuk mencelakakan orang lain, jangan berdoa untuk menzolimi orang lain, jangan berdoa untuk membuat orang lain tidak bahagia, jangan yang seperti itu. Ingat prinsip doa. Ketika kita berdoa, maka malaikat akan mengaminkan, dan setiap doa yang kita panjatkan itu akan kembali kepada kita. Kita berdoa untuk kebaikan orang, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kita berdoa untuk hal yang tidak baik bagi orang lain, maka itu juga pasti akan kembali kepada diri kita. Ya, seperti itu. Hati-hati, makanya berdoa yang baik saja. Ucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang baik saja. Ya, sampaikan sesuatu yang baik-baik saja, pikirkan sesuatu yang baik-baik saja. Pikiran adalah doa, ucapan adalah doa, perbuatan adalah doa. Doa pasti akan kembali kepada diri kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Nah, yang berikutnya masih juga ada satu hadis lain yang ya dari Imam Ahmad meriwayatkan bahwa maaf nih ketutup oleh monitor saya sebentar ya. Dari Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, umatku diberikan 5 perkara di bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya, Masya Allah. Ya, 1, mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan daripada minyak kasturi. Allahu Akbar. Ya, ini yang ngomong hadis loh. Yang ngomong bukan si Farid, yang ngomong bukan Parita Channel gitu. Mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Tapi teman-teman semua, tidak berarti kita itu tidak menjaga kesehatan ya. Tidak berarti kita juga nggak sikat gigi, jangan juga seperti itu. Tetap aja jaga kesehatan, tetap sikat gigi juga. Ada aturan-aturannya bagaimana kita menyikat gigi selama bulan suci Ramadan ya. Nah, kalimat ini ada juga yang menafsirkan, ada yang mengatakan ini sebagai kiasan saja.
Kiasan itu adalah bahwa orang yang berpuasa itu hanya boleh mengatakan hal-hal yang baik saja. Jaga mulut, jaga omongan. Mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Kenapa lebih wangi? Karena mulut orang yang berpuasa itu hanya menyampaikan, mengucapkan, mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Mengatakan kalimat-kalimat yang bersih, bukan kalimat yang tidak baik. Hanya mengatakan, menyampaikan, mengucapkan hal-hal yang baik saja. Tidak ada itu hal-hal yang tidak baik. Seandainya selama ini sebelum bulan suci Ramadan kita sering mengatakan hal-hal yang tidak baik, yuk kita latih yuk. Ya, kita latih yuk. Latih apa? Berlatih hanya mengucapkan kata-kata yang baik saja. Ketika kita selesai latihan selama 1 bulan, entah itu 29 hari atau 30 hari, maka insya Allah kita bisa praktekkan pada 11 bulan berikutnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, malaikat memintakan ampunan untuk mereka hingga berbuka. Masya Allah. Ya, umatku diberikan 5 perkara di bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Malaikat memintakan ampunan untuk mereka hingga berbuka. Mulai kapan? Mulai puasanya gitu kan, fajar di pagi hari setelah imsak 10 menit kemudian azan subuh, mulai saat itu kita berpuasa sampai berbuka, maka malaikat memintakan ampunan. Untuk siapa? Untuk kita yang berpuasa. Siapa yang berpuasa? Hanya orang-orang yang beriman. Kalau ternyata kita tidak berpuasa tanpa halangan syar'i, jangan-jangan kita tidak termasuk mereka yang dipanggil untuk berpuasa. Kalau kita tidak dipanggil untuk berpuasa, berarti malaikat tidak pernah memintakan ampunan untuk kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang kerjaannya apa? Bertasbih, bersujud, berbuat baik. Malaikat itu adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Kalau mereka mendoakan kita, memintakan ampunan untuk kita yang berpuasa, kebayang nggak sih bahwa doa mereka itu pasti dikabulkan? Memintakan ampunan untuk siapa? Untuk kita, untuk orang awam, orang biasa yang banyak dosa. Itu malaikat memintakan ampun. Apakah nggak beruntung kita sebagai orang yang dimintakan ampunan oleh malaikat, makhluk yang kerjaannya itu hanya bertasbih, kerjaannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kedekatan malaikat dengan Allah itu luar biasa. Nggak akan tertandingi oleh kita, orang manusia awam, tentunya beda dengan Rasulullah seperti itu ya. Oleh kita sebagai manusia awam. Kalau malaikat itu memintakan ampun, Masya Allah ya. Allahu Akbar, subhanallah, betapa bahagianya kita sebagai orang-orang yang berpuasa. Yang berikutnya, Allah merasa gembira dengan orang-orang yang berpuasa ya. Jadi di kalimat nomor 3 ini ada yang menafsirkan seperti ini. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selama bulan Ramadan menghiasi surganya dan berfirman, sudah dekat hamba-hambaku yang soleh meninggalkan beban dan berpulang kepadaku. Allahu Akbar. Ya, jadi Allah itu kalau kita ilustrasikan sederhana seperti kita sebagai makhluk Allah sebagai manusia gitu. Jadi Allah itu seperti apa? Ilustrasinya seperti orang tua kita di kampung nih yang melakukan persiapan maksimal untuk menyambut anak-anaknya yang mudik. Jadi selama bulan Ramadan ini Allah mengatakan sudah dekat hamba-hambaku yang soleh meninggalkan beban dan berpulang kepadaku. Ada yang mentafsirkan ilustrasinya seperti orang tua di kampung kita yang sangat gembira, merasa bahagia, lalu membuat persiapan-persiapan yang luar biasa untuk apa? Untuk menyambut anak-anaknya yang nanti pulang mudik pada saat Lebaran. Kebayang nggak sih? Orang tua kita di kampung seperti apa? Atau sekarang kita sudah menjadi orang tua barangkali gitu ya.
Kita sekarang sudah menjadi orang tua, anak kita merantau, anak kita pergi lumayan cukup jauh, cukup tidak dekat lah jaraknya dengan tempat tinggal kita. Kita merasa bahagia, merasa nyaman, merasa gembira karena tahu sebentar lagi nih, gitu. Sebentar lagi nih, mungkin tinggal hitungan 3 minggu atau 2 minggu saja, atau tinggal hitungan barangkali 20 hari saja, anak-anak yang kita cintai itu akan kembali ke kita. Ya, akan kembali, akan mudik ke tempat kita tinggal pada saat ini. Betapa gembiranya, ya, betapa gembiranya. Dan sebagai orang tua, apa yang akan kita lakukan? Biasanya emak-emak, ibu-ibu, wah langsung sibuk, ya. Nanti diteleponin satu-satu, nah kamu mau makan apa? Orang tua kita pasti apal. Makanan kesukaan masing-masing anaknya. Anaknya 5 pun pasti apal. Masing-masing makanan kesukaannya. Dibuatkan 5 jenis makanan untuk masing-masing anaknya. Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti itu. Jadi Allah juga merasa gembira dengan orang-orang yang berpuasa. Allah itu bahagia banget. Allah itu gembira banget dengan orang-orang yang berpuasa. Makanya ada yang mengatakan wafat di bulan suci Ramadan itu adalah insya Allah husnul khotimah. Wafat yang sangat baik. Meninggal, wafat di bulan suci Ramadan itu insya Allah husnul khotimah. Tapi balik lagi, tentunya puasa ini hanya berlaku bagi mereka yang dipanggil oleh Allah. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Yaitu orang-orang yang beriman. Ketika kita tidak dipanggil oleh Allah, jangan-jangan kita tidak termasuk golongan yang beriman. Kalau kita tidak termasuk golongan yang beriman, ya barangkali Allah juga tidak merasa gembira dengan kita. Yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak hadir rahimakumullah. Berikutnya apa lagi? 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Setan-setan dibelenggu, maka mereka tidak bisa mencapai apa yang mereka bisa capai di bulan yang sebelumnya. Luar biasa. Pahala kebaikan ditingkatkan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dosa-dosa diampuni, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Setan-setan dibelenggu. Dibelenggu dengan cara apa? Ini bahasa kiasan barangkali. Artinya apa? Kita tidak mudah digoda lah barangkali seperti itu. Tapi memang zaman sekarang setan juga menggodanya makin lama makin canggih. Makin lama makin canggih. Setan itu tidak menggoda kita seperti zaman-zaman konvensional, tradisional seperti dulu. Misalnya mau puasa dihalang-halangi untuk tidak bangun sahur, puasa dibikin lemes, enggak seperti itu. Mereka tahu orang Islam itu, orang kita itu kalau sudah bicara tentang agama, tentang semangat untuk beribadah itu kencang banget, ya kencang banget seperti itu. Tapi bagaimana setan itu mengganggu kita? Mulai pada saat ada kita rajin sujud, rajin tahajud, rajin ngaji, rajin puasa, disisipkan sedikit di hatinya itu, oh kamu sekarang termasuk orang-orang yang beriman, oh sekarang kamu termasuk orang-orang yang bertakwa, lihat no, tidak banyak orang seperti kamu, lihat no, temanmu nggak seperti kamu, lihat loh tetanggamu jauh dari kamu. Disisipkan di dalam hati kita perasaan-perasaan seperti itu. Itulah setan zaman sekarang. Tidak menghalangi orang untuk bangun sepertiga malam, tidak menghalangi orang untuk sholat 5 waktu tepat di awal waktu, tidak menghalangi orang untuk melakukan puasa, tidak menghalangi orang untuk bersedekah. Tetapi nanti akan diselipkan di hatinya, di pikirannya, oh kamu itu orang yang paling dermawan, oh kamu itu orang yang paling rajin ibadahnya, oh kamu itu adalah orang yang paling mulia hidupnya. Disitulah setan masuk. Setan yang menggunakan teknologi canggih. Setan masuk melalui apa? Jangan-jangan melalui media sosial. Jangan-jangan ketika kita beribadah, kita share di situ juga, jangan-jangan ada bisikan-bisikan setan. Walaupun tetap kita punya niat itu sebagai syiar, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, lakukan secara maksimal. Syiar itu perlu kita lakukan, perlu kita jalankan, tetapi jagain hatinya. Sedikit saja ada ria, sedikit saja ada keinginan untuk pamer, jangan-jangan disitulah letak setan masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak hadir rahimakumullah.
Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka di akhir malam. Masya Allah. Allah mengampuni mereka di akhir malam. Kita tahu loh, akhir malam itu kita pakai untuk apa? Akhir malam itu kita pergunakan untuk makan sahur. Makanya banyak ulama mengatakan salah satu tempat doa, salah satu waktu doa yang paling mustajab dikabulkan itu adalah pada saat sahur. Kenapa? Karena Allah mengampuni mereka di akhir malam. Hayu bangun sahur. Ayo semangat ya, semangat makan sahur. Bukan jangan ya, hindari perasaan saya kuat tanpa makan sahur sekalipun. Tidak. Tidak semata-mata makan sahurnya, tetapi di situ Allah mengampuni kita di akhir malam. Kapan ya? Pada saat sahur itulah, sebelum subuh lah, atau kalau dikatakan oleh Ustaz Adi Hidayat itu 30 menit sebelum azan subuh itu waktu yang paling baik. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk meminta ampun, untuk bertaubat. Ayo, ya, ayo, mumpung sekarang kita diberikan kesempatan, bangun. Walaupun barangkali hanya makan minum seteguk saja. Makanya kenapa sahur itu selalu disunatkan untuk diakhirkan. Sahur itu selalu disunatkan. Ayo makan sahur walaupun hanya seteguk air minum saja. Untuk apa? Karena memang Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Mengampuni segala perbuatan dosa kita yang selama ini sudah kita lakukan. Nah, itu Mbak Anggi, sementara jadi kebablasan saya juga ya. Kebablasan Mbak Anggi, saya ngomong terus gitu ya. Itu sebagian Mbak Anggi yang keistimewaan bulan Ramadan Mbak Anggi. Ternyata banyak sekali ya Pak Farid ya keutamaan yang kita dapatkan sebagai hamba Allah yang berpuasa dan benar-benar ya menjalankan amal ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan ini. Nah ini kan kita seperti kita ketahui mungkin umur saya seperti sudah berapa, umur Pak Farid sudah berapa, teman-teman di sini sudah berapa. Nah sudah berapa puluh tahun pasti kan sudah berpuluh-puluh tahun kita menjalankan ibadah puasa ini sejak kita masih kecil ataupun sejak kita balik lah seperti. Nah apa sih Pak apa ya manfaat yang manfaat yang jadi sejatinya buat diri kita itu seperti apa Pak Farid? Ini. Gitu ya. Oke, satu lagi Mbak Anggi, ini ada yang terlewat gitu. Nah, hanya di bulan Ramadan Allah itu memberikan malam istimewa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha biiznihi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Tahu nggak kamu? Apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Makanya ada yang mengatakan iktikaf ya 10 malam terakhir. Ada yang ngincer di malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan malam istimewa ini ada setiap malam di 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan sesungguhnya seluruh malam selama bulan suci Ramadan itu adalah malam kemuliaan. Kapan ketemunya? Tungguinnya itu ya lakukan setiap malam. Lakukan ibadah setiap malam. Ini juga adalah salah satu di antara sekian banyak keistimewaan bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaan Mbak Anggi, gitu kan? Berapa tahun kita berpuasa? Sederhananya kan begitu, ya. Coba kita hitung, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Coba kita hitung. Begitu banyak kebaikan, keistimewaan bulan suci Ramadan. Berbekas nggak kepada diri kita? Yuk kita hitung berapa tahun kita berpuasa. Katakanlah rata-rata usia kita ini berapa ya? Kalau kemarin sempat Mbak Anggi melakukan survei untuk para teman-teman, para jamaah di Pradita Channel, usianya sekitar 40 sampai 50 tahun, gitu ya. 40 sampai 50 tahun. Nah, katakanlah kita berusia 40 tahun secara rata-rata pada saat ini.
Coba kita hitung, katakanlah usia kita rata-rata 40 tahun. Lalu kita mulai berpuasa wajib itu, katakanlah 15 tahun. 15 tahun kita sudah mulai puasa wajib. Katakanlah gampangannya begitu. Lalu 40 dikurangi 15 berapa tahun tuh, Mbak? Sekitar 25 tahun. Ya, sekitar 25 tahun. Selama 25 tahun kita melaksanakan kewajiban berpuasa. Pertanyaannya sederhana. Apakah ada perubahan dalam hidup kita? Selama 25 tahun, secara berulang setahun sekali, setiap tahun, kita dibersihkan dari segala dosa. Kita ditambahi pahala. Kita diajarkan berbuat baik. Apakah ada hasilnya? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada juga diri saya sendiri. Usia saya katakanlah 40 tahun. Usia teman-teman rata-rata katakanlah 40 tahun. Mulai berpuasa katakanlah usia 15 tahun. Berarti selama 25 tahun, 25 kali kita memasuki bulan suci Ramadan. 25 kali kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. 25 kali pahala kita ditingkatkan. 25 kali dosa kita diampuni. 25 kali selama hidup ini kita diberikan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, peluang untuk berbuat baik, peluang untuk beribadah, peluang untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya sederhana. Apakah sudah ada yang berubah di dalam diri kita? Ya. Apakah hasil berpuasa kita selama 25 tahun itu kalau usianya 40? Kalau usianya kita sudah 50 tahun, barangkali 35 kali kita berpuasa, 35 kali kita memasuki bulan Ramadan, 35 kali kita di-training oleh Allah, langsung Allah yang men-training kita. Apakah kita sudah semakin soleh atau semakin solehah? Apakah kita sudah semakin bahagia dalam hidup kita? Kenapa tidak bahagia? Bahagia itu adalah rezeki. Rezeki itu akan diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Kenapa kita tidak punya rezeki? Kenapa kita tidak bahagia? Karena ada perisai yang menghalangi datangnya rezeki. Apa itu perisai? Barangkali dosa kita. 25 tahun dosa kita diampuni. 25 kali dosa kita itu dibersihkan oleh Allah. Dengan asumsi tadi ya, 40, usia kita 40. Kalau usia sudah 50, 35 kali dosa kita dibersihkan. 35 kali pahala kebaikan kita ditambahin terus. Sudah bahagia hidup kita. Ya, sudah semakin bahagia hidup kita. Itu pertanyaan sederhana. Yuk tanya pada diri kita masing-masing. Apakah sudah semakin dekat dengan Allah? 25 kali loh kita bermunajat kepada Allah. Katakanlah kita ibadahnya di Ramadan itu benar-benar sangat khusyuk. Ya, kemudian kebaikan kita dilipat gandakan ratusan ribuan kali lipat. Apakah itu sudah membuat kita semakin dekat dengan Allah? Ayo tanya diri kita sendiri. Ya, semakin soleh, semakin solehah, semakin bahagia hidup kita, semakin dekat dengan Allah kah? Semakin tenangkah hidup kita? Semakin nyamankah hidup kita? Semakin berlimpahkah rezeki kita selama ini? Yuk usia 40, yuk usia 50, yuk kita hitung lagi. Berapa puluh kali kita berpuasa, berapa puluh kali kita masuk ke bulan suci Ramadan, berapa puluh kali kita mendapatkan pahala yang berlipat, berapa puluh kali surga dibuka pintunya oleh Allah, berapa puluh kali neraka ditutup pintunya oleh Allah, berapa puluh kali setan dibelenggu tidak akan bisa mengganggu kita. Semakin soleh, semakin bahagia, semakin dekat dengan Allah, semakin tenang hidup kita, semakin berlimpah rezeki kita. Kenapa ini dijadikan sebagai tolak ukur? Setiap Ramadan dosa kita diampuni, kesalahan kita dicuci, tetapi mengapa kita belum berubah menjadi lebih soleh dan solehah? Itu kan pertanyaan sederhana. Setiap Ramadan 25 kali, 35 kali dosa kita diampuni. Kesalahan kita dicuci.
Tetapi mengapa kita belum berubah menjadi lebih soleh, menjadi lebih solehah? Bahkan jangan-jangan barangkali sebaliknya Ramadan seperti kita tidak membekas. Jangan-jangan 25 kali, 35 kali kita mengalami, menikmati, mendapatkan Ramadan, bahkan tidak membekas dalam perilaku keseharian kita. Jangan-jangan seperti itu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Setiap Ramadan pintu surga dibuka. Setiap Ramadan pintu neraka ditutup. Maknanya apa? Kita itu dipaksa untuk selalu berbuat baik dan menjauhi dosa. Kan maknanya begitu. 25 kali, 35 kali, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Maknanya apa? Dipaksa, kita dipaksa untuk selalu berbuat baik dan menjauhi dosa. Hitung, berapa banyak kebaikan yang kita lakukan selepas Ramadan? Oke, Ramadannya oke, berbuat baik. Lepas Ramadannya, berapa banyak kebaikan yang kita lakukan? Jangan-jangan barangkali justru saat Ramadan kita malah berbuat dosa. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Jadi sia-sia dong Allah memberikan 25 kali, 35 kali Ramadan untuk kita. Bahkan jangan-jangan kita masih berani berbuat dosa pada saat bulan Ramadan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Setiap Ramadan pahala kebaikan dilipat gandakan. Tujuannya apa? Mendorong kita untuk melakukan ibadah semaksimal mungkin. Tetapi faktanya, apakah kita makin rajin selepas Ramadan? Ya, apakah kita semakin rajin sholat malam, qiyamul lail? Apakah kita semakin rajin membaca Al-Quran? Apakah kita semakin rajin melakukan sholat sunat, duha, tahajud, hajat, ya, rawatib, dan sebagainya? Ya. Faktanya bagaimana? Seperti itu. Inilah yang dikatakan selesai Ramadan, 25 kali Ramadan, 35 kali Ramadan, semakin soleh nggak? Semakin bahagia nggak? Semakin dekat nggak tidak kita kepada Allah itu? Pahala dilipat gandakan supaya rajin beribadah dan akhirnya dekat dengan Allah. Apakah sekarang kita sudah makin dekat dengan Allah? Faktanya, tetap aja masih merasa belum cukup. Masih muncul keluh kesah, masih bersandar pada manusia, masih berharap pada manusia, rezeki yang datang tidak kita lihat, pekerjaan yang kita lakukan tidak kita lihat, tidak kita saring. Apakah itu sesuai dengan syar'i, sesuai dengan agama, apakah itu ada unsur riba atau tidak? Bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Allah? Karena barangkali setiap kali Ramadan kita juga tidak dekat dengan Allah. Setiap Ramadan setan dibelenggu. Maknanya apa? Kita tidak akan digoda untuk berbuat dosa. Pertanyaannya, yakin bisa menghindari godaan setan? Jangan-jangan di Ramadan malah kita terganggu oleh godaan setan. Faktanya bagaimana? Segala jenis makanan dibeli tapi nggak dimakan saat berbuka. Godaan setan bukan? Nih masih Ramadan, kita masih Ramadan ini, belum keluar dari bulan Ramadan. Setan dibelenggu supaya tidak tergoda untuk berbuat dosa barangkali. Pada saat mau berbuka puasa, segala jenis makanan dibeli. Lapar mata, bukan lapar perut. Ya, itu godaan setan bukan? Bisa nggak kita menghindari godaan yang seperti itu? Sibuk cari baju lebaran sampai meninggalkan puasa dan sholat. Misalnya, belanja di mall, tawafnya di mall, sa'inya di mall, 10 hari terakhir. Misalnya, kita pergunakan untuk sibuk berbuat sesuatu, sibuk menyambut lebaran, lalu puasanya kita tinggalkan dengan sengaja. Sholat pun kita tinggalkan dengan sengaja, hanya karena kepentingan, kesibukan kita untuk mempersiapkan lebaran. Itu godaan setan bukan? Godaan setan bukan? Kok masih bisa ya setan menggoda kita? Padahal setan dibelenggu, atau jangan-jangan malah kita yang godain setan. Bapak, Ibu, hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, jika ternyata di dalam kehidupan kita setelah 25 kali, 35 kali
menjalankan menjalankan puasa atau menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, ternyata tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, bukan berarti bulannya yang tidak baik. Bukan berarti Ramadannya yang tidak baik. Yang pasti kitanya yang belum mampu memanfaatkan kesempatan untuk sesuatu yang sangat baik ini. Sekali dalam 1 tahun. Allah pasti menciptakan yang terbaik. Ramadan diciptakan Allah, diberikan oleh Allah, disiapkan untuk kita supaya apa? Supaya kita semakin soleh, soleha, semakin bahagia hidup kita, semakin dekat dengan Allah, semakin tenang hidup kita, semakin berlimpah rezeki kita. Kalau ini tidak kita dapatkan, berarti ada sesuatu yang tidak tepat yang kita lakukan. Ya? Ada sesuatu yang tidak tepat yang kita lakukan, dan itu nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf Mbak Anggi bablas nih waktunya. Saking semangatnya ya. Terima kasih. Baik ya, terima kasih Pak Farid. Kajian hari ini ya, tadi detail sekali ya, diberikan pemahaman betapa istimewanya bulan Ramadan dan bagaimana kita jangan sampai melewatkan momen Ramadan ini untuk kita bisa benar-benar mengumpulkan nih amal ibadah, memperbaiki juga ya ibadah kita gitu ya, supaya kita usahakan setelah Ramadan ini keluarnya itu kita tetap sama ya. Jadi tidak hanya di momen Ramadan aja. Ini yang tantangan ya, karena ya itu tadi ya Pak Farid ya, berpuluh-puluh tahun gitu. Karena tantangannya berpuluh-puluh tahun kalau di Ramadan itu kita bisa semangatnya kenceng gitu ya untuk melaksanakan segala ibadah. Tapi begitu keluar Ramadan gitu kan ya, nah ini tantangannya. Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya tadi sharing dari Pak Farid kajian ini, kita jadi mempunyai giroh lebih, dorongan lebih gitu ya, untuk bagaimana supaya dalam momen Ramadan ini kita ciptakan habit untuk menciptakan ibadah-ibadah ya yang berkelanjutan sampai dengan setelah Ramadan ini usai ya, hingga bertemu Ramadan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dimampukan, dimudahkan, dilapangkan ya untuk bisa terus ya menjalankan berbagai rutinitas ibadah dengan maksimal, khususnya juga tentunya hanya untuk Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair Pak Farid nih, masya Allah ya, mengingatkan kita kembali, meskipun ini sudah sering, tapi ya itu tadi, kita memang terkadang begitu banyak hal yang kita dapatkan secara dalam rutinitas kita, oleh karena itu pentingnya untuk selalu diingatkan ya, alhamdulillah. Baik, nah nanti di akhir sesi Bapak Ibu kita akan ada doa kembali oleh Pak Farid, jadi kita banyak-banyak nih panjatin doa ya, karena ini majelis ilmu kita dibersamai insya Allah dengan para malaikatnya Allah, dan Allah juga pasti juga menurunkan nih rahmat dan karunia-Nya buat kita nih selama di majelis ilmu ya. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu juga bahkan di bulan puasa yang makbul doanya gitu ya, kita tambahkan di majelis ilmu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada hajat, ada persoalannya, semakin Allah bukakan pintu-pintu solusinya. Baik, nah Bapak Ibu sebelum kita nanti masuk ke penutup gitu ya, izin Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya, seperti biasa saya melaporkan di sini ada beberapa info. Bentar, saya open dulu PPT-nya. Oke. Baik, ya alhamdulillah di hari Jumat kemarin ini kita sudah melaksanakan pembagian ya di 4 kota untuk Jumat berbagi, di Lampung, di Bekasi, di Semarang, dan di Situbondo. Alhamdulillah, dan tentunya ini sudah juga untuk warga-warga yang membutuhkan, dan mudah-mudahan dengan adanya program berbagi setiap Jumat ini yang dibantu oleh para dapur sahabat berkah cinta ya, para sahabat-sahabat kita di kajian ini yang sudah memasakkan dan membagikannya ke orang-orang di sekitarnya, dan juga tentunya para donatur yang luar biasa yang istiqomah nih untuk terus ya rutin rutin berdonasi, rutin menitipkan sedekahnya atau infaknya ke kami ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak para donatur ya. Mudah-mudahan nih para donatur kita yang luar biasa nih mendukung dan membersamai program ini, Allah limpahkan nikmat sehat ya, Allah tinggikan derajatnya, Allah
Allah karuniakan keluarga yang sakinah mawaddah yang warohmah dan anak-anak soleh-soleha dan juga semakin mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan Allah dunia dan akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga para dapur sahabat berkat cinta dan juga para tadi ya, yang penerimanya itu semuanya mendapatkan keberkahannya juga, dan Bapak Ibu semua di sini yang turut mendoakannya juga alhamdulillah, sehingga kita bisa terus nih rutin dan istiqomah masih bisa dijalankan. Jadi di hari Jumat lalu kita masih ada saldo 1.030.000 dan alhamdulillah sampai dengan hari Jumat kemarin masuk saldo baru sebesar 1 juta dan sudah kita salurkan sebesar 1 juta ya, biasa karena kita salurkannya tuh hari Rabu atau Kamis pagi gitu kan ya. Jadi masih ada sisa saldo 1 juta untuk kita salurkan di Jumat minggu depan. Ini mohon izin ya, HA ini hamba Allah karena saya apakah nggak nge-star gitu ya, jadi nggak kelewat ini ya, masuknya dari flip tech, nggak ada namanya gitu ya. Jadi apa namanya ini saya tuliskan hamba Allah, mohon maaf kalau misalnya ternyata sudah dilaporkan dan kelewat di saya, tapi insya Allah Allah yang maha tahu ya apa yang sudah dititipkan oleh Bapak Ibu semua para donatur. Ya, alhamdulillah. Untuk Bapak Ibu yang ingin juga berkontribusi mendukung program ini di momen ini gitu ya, bentuk tanda syukur juga bisa terus belajar bersama. Silakan nanti bisa langsung kontak saja saya di 0812 139 1230 ya. Kita sama-sama untuk bisa istiqomah di sini. Baik, dan insya Allah Bapak Ibu ya di bulan Maret ini ya kita di komunitas Magnet Rezeki karena kebetulan saya dan Pak Farid ini Certified Trainer Magnet Rezeki dan kita akan ada program Safari Ramadan bersama founder kita Magnet Rezeki tentunya yaitu Ustadz Nasrullah di 10 kota, salah satunya di Tangerang ya. Insya Allah saya akan hadir di Tangerang untuk bisa membersamai, mudah-mudahan juga Bapak Ibu sini, ini silakan yang di berbagai kota gitu yang terdekat mau kita apa ya, ini karena luar biasa di Safar Ramadan tuh kita sampai ada tarawih berjamaah itu momen yang luar biasa menurut saya ya, pengalaman dari sebelum-sebelumnya yang sayang sekali kalau dilewatkan karena itu girohnya luar biasa, energinya luar biasa. Jadi kalau ada kesempatan, ada kelapangan ya, waktu, rezeki, nah ini manfaatkan untuk bisa ikut Safar Ramadan Magnet Rezeki di 10 kota nih yang tersedia ya. Untuk di Tangerang, insya Allah dari para CTMR yang juga akan hadir, saya insya Allah juga mudah-mudahan Allah lapangkan untuk hadir. Pak Farid ternyata sudah ada jadwal ya. Luar biasa Bapak yang satu ini agak gak mudah kalau hari kerja bookingnya ya. Baik, dan juga satu lagi, oh ya dari ini kebetulan partner kantor saya, Achievement Consulting, kita juga punya program mudah menghafal Al-Quran. Bagaimana kita menghafal Al-Quran paling tidak, tapi itu komitmennya memang dalam 1 tahun karena kita setiap pagi meluangkan waktu 1 jam untuk menghafal. Jadi kemarin kita mulai dari surat An-Naba dan ini menggunakan metode jaritmatika kalau nggak salah ya. Jadi kita kalau mau mulai menghafal, kita mulai dari juz 30 dulu gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu masih belum mudah untuk menghafal, yuk kita belajar bareng, silakan nanti bisa kontak saja ke saya juga, untuk nanti saya gabungkan di grupnya ya. Mudah-mudahan nih membantu kita semuanya untuk semakin Allah mudahkan ya, bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah dengan tentunya apa namanya perbanyak ibadah dan perbanyak juga hal-hal seperti ini ya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya infokan dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah membersamai program ini dan Pak Farid di sini akan menutupnya nih dengan doa untuk kita semua. Pada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu. Mari kita tutup acara kita dengan pembacaan doa. Kita berharap memohon meminta kepada Allah semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan tentunya kita bisa menjalani bulan suci Ramadan dengan hal-hal yang sangat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali seperti biasa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang. Kami agungkan asmamu ya Allah, di pagi hari ini kami tundukkan diri kami untuk bermunajat ke hadirat-Mu ya Rabb. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang maha agung, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Engkaulah pemilik arasy ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan kami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita umatnya di akhir zaman. Ya Allah ya Rabb, di bulan Ramadan yang mulia ini, kami bermunajat kepadamu ya Rabbi. Detik demi detik kami lewati, hingga akhir atas cinta darimu. Pagi hari ini kami bisa kembali membuka mata serta merasakan nikmat-Mu ya Allah. Kami masih bisa bertemu, berkomunikasi dengan orang-orang yang kami sayangi, berbagi cinta dan kasih sayang, menebarkan kebaikan, beribadah dan terus berjuang di jalan-Mu. Ya Rob, Allahumma ya Allah, jadikanlah hari ini hari ampunan dari segala kebusukan dan dosa kami. Hari di mana Engkau singkapkan tabir hati kami. Hari di mana Engkau ganti kegelapan hati kami dengan cahaya ilahiyah. Jagalah kami dari kemungkaran ya Rob. Hati ini begitu rapuh dan kadang masih belum terpaut padamu. Jagalah diri kami dari kejahatan ya Allah. Jagalah hati kami dari kesombongan ya Allah. Perkenankanlah kami menjadi hamba yang senantiasa menghamba pada dirimu. Bimbinglah langkah kami menuju surgamu. Tiada tempat kembali yang paling baik selain di sisimu. Tunjukkanlah jalanmu yang lurus ya Allah. Karuniakanlah kepada kami akal, pikiran yang bisa membedakan. Yang hak itulah hak, yang batil itulah batil. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa berhati lembut, senantiasa mengingat saudara-saudara kami. Ya Rabbi, jadikanlah sisa hari-hari kami menjadi hari yang selalu akrab denganmu. Lindungi kami dari keterpurukan, lindungi kami dari kehinaan, lindungi kami dari gelimang dosa karena tenggelam dalam kemaksiatan. Lindungilah kami dari tipu daya syaitan yang menyesatkan. Lindungilah kami dari sifat munafik dan dari segala sifat kemusyrikan. Ya Allah, ya Aziz, berikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat orang tua kami, untuk suami, istri, pasangan kami, dan anak-anak kami, untuk keluarga kami, untuk usaha kami, untuk perusahaan kami, untuk masyarakat kami, bahkan bangsa kami dengan selalu bersandar kepadamu, ya Allah. Perkenankanlah kami untuk selalu beribadah kepadamu. Jadikanlah sujud kami yang penuh nikmat ya Allah. Jadikanlah sodakoh yang penuh keikhlasan. Jadikanlah ikhtiar yang selalu Engkau berkahi. Jadikan kami orang-orang yang beruntung karena mendapatkan banyak keberkahan di hari ini, di bulan suci ini. Yang mendapat banyak pengampunan atas segala dosa kami. Dan bisa menjadikan kolbu kami kembali bersih dan suci seperti anak yang baru lahir. Jadikanlah kami hamba-Mu ya Rob, selalu menjadi dan memberi contoh kebaikan dan kemuliaan. Sayangilah kami ya Allah, berkahilah sisa hidup kami. Limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu pada kami. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Terimalah segala amal ibadah mereka. Berikanlah selalu kesempatan bagi kami untuk berbakti pada mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Berikanlah mereka tempat di sisi-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, berikanlah solusi terbaik dari semua persoalan kami. Berikanlah kesembuhan bagi keluarga besar kami yang sedang tidak sehat. Berikanlah kesabaran dan ketabahan serta keikhlasan dengan ujian-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas segala kebaikan, perhatian, dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Farid untuk waktunya dalam kajian hari ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang luar biasa, amal jariah yang tak terputus dari materi dan ilmu yang sudah Pak Farid bagikan buat kita semuanya. Dan tadi nggak sengaja baca di kolom chat Bu Meliana, Lampung hari ini ya, nggak berasa tadi cepet ya. Tangerang berarti minggu ini ya. Saya kok sampai nggak ngeh tanggal ya, kirain masih minggu-minggu depan. Ya Allah, cepet banget. Oke, mudah-mudahan yang di Lampung yang mengikuti safar Ramadan hari ini dilancarkan, Ustaz Nasrul juga dilancarkan, disehatkan, begitu para CTMR dan teman-teman sahabat Planet Rezeki di sana semuanya lancar ya program dari safari Ramadannya. Amin ya rabbal alamin. Dan ya silakan boleh dionkan kamera videonya Bapak Ibu. Kita foto bareng dulu ya. Terima kasih nih Bunda sudah hadir ya. Bu Siti Maria, Bu Winarni, Bu Ida, Bu Dwi, Bu Sunarsi, ya, Bu Andi Lutfia, baru kelihatan lagi ya. Bunda Wasni, ya, masih ada Bu Suwarni, ya, Pak Ugun, Pak Asep Saifullah, Pak Junet, Alhamdulillah, Bu Lina Herwantita, ini kayaknya baru ya Ibu ya, salam kenal Ibu. Bu Lidiana, Mbak Yunita, ya. Bunda Betty, ini Masya Allah ya CTMR, dan Bunda Dwi nih ya, para CTMR yang juga ikut belajar, Masya Allah ya, luar biasa. Terima kasih banyak nih, Bu Dwi dan Bu Betty, Pak Farid nih, para CTMR yang juga ikut belajar bersama nih Pak Farid di sini ya, Alhamdulillah. Baik ya, kita ingin menjemput ridho Allah, silahkan tangannya seperti ini, seperti biasa ya. Kita ingin menjemput ridho Allah, tangannya seperti ini, oke. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3, tahan. Oke, dan kemudian 1, kalau di magnet rezeki ini 1 sama terhubung dan kita hanya berharapnya hanya kepada Allah ya. 1, 2, 3, tahan. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah membersamai di Ramadan Journey ini ya. Mudah-mudahan Allah limpahkan nikmat sehat buat kita semuanya ya. Allah mudahkan kita untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini full sampai dengan akhir bulan nanti. Semuanya bisa kita jalankan dengan baik. Kita juga bisa meningkatkan amal kebaikan kita. Dan Allah terima ya segala amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Dan seterusnya kita juga dimampukan untuk istiqomah menjalankannya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah membersamai. Kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat berakhir pekan ya. Semoga lancar puasanya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زيني يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسمع